Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi teman-teman di mata kuliah Fikih Muamalah ya. Di pertemuan ini kita akan membahas seputar rohan ya. Rohan ini kalau bahasa kita yaitu adalah barang gadaian ya. Atau agunan ini. Jadi rohan ini merupakan suatu barang ya, barang yang digadai ya. Karena ada akad yang lainnya, contohnya itu kayak akad hutang piutang. Ini kita berhutang 10 juta sama orang lain, maka kita menyerahkan rohan ya atau agunannya ya kepada orang tersebut ya. Contohnya kita menyerahkan motor ya, atau kita menyerahkan tanah ya. Tujuannya adalah nanti kalau seandainya jatuh tempo, dalam pembayarannya jatuh tempo dan kita nggak bisa melunasi hutang kita, maka barang agunan tadi itu dijual ya, dijual ke orang lain dan itu menutupi hutang kita yang tidak bisa dibayarkan tadi ya. Kalau seandainya barangnya itu lebih banyak dari hutangnya ya, contohnya hutangnya 10 juta ya, tapi motornya itu harganya ketika dijual 20 juta, maka sisanya itu ya 10-nya dibayarkan dan sisanya itu dikembalikan ke yang milik si rohin ya, kepada milik yang berhutang. Nah di sini ya rohan ya, sudah disebutkan ya definisinya tadi kita jelaskan ya, yaitu adalah akad penyerahan barang untuk dijadikan agunan ya atau barang jaminan bagi pelunasan utang. Jadi barang yang dijadikan jaminan itu disebut marhun ya, marhun sesuatu yang digadaikan ya, barang menjadikan jaminan. Dan utangnya itu disebut marhun bih ya. Pihak yang memberikan jaminan disebut rahin. Karena dia yang berhutang kan, dia berhutang dan dia juga yang memberikan jaminan disebut rahin. Sementara pihak yang memperoleh jaminan ya, yang ngasih hutang dan dia yang memegang jaminannya disebut murtahin. Nah, dalam Al-Qur'an ya dalam ayat 283 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah ya. Dan jika kalian itu dalam keadaan safar ya, mau bepergian jauh gitu kan. Walam tajidu katiba ya, tapi tidak mendapati pencatat, kita ada hutang segala macam ya di rumah, kita mau pergian jauh, siapa tahu bepergian jauh itu kita enggak balik lagi ya. Sementara kita tidak menemukan orang yang mencatat hutang, enggak ada yang tahu ya. Farihanu maqbudah, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Nah, dari ayat di sini ya telah dijelaskan bahwasanya rohan itu dibolehkan. Nah, syarat-syarat sahnya rohan seperti apa ya? Kalau rukunnya kan sudah tahu tadi ya. Rukunnya itu kan pertama itu adalah rohin dan murtahin, mana ya? Rahin, dan yang kedua adalah murtahin, yang ketiga adalah marhun ya, barang jaminannya, yang keempat adalah marhun bih, duitnya ya.
Ini. Yang kelima adalah akadnya, yaitu namanya rukun rohan ya. Sementara kita ke syarat sahnya rohan, nih ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah rohin dan murtahin ini haruslah mempunyai kecakapan hukum ini. Kecakapan hukum ini dalam artian dia balik berakal dan rusyd ya. Ini rusyd ini artinya cerdas ya. Ini bisa mengelola harta ini. Susah ditipu orang, namanya rusyd ya. Ini. Nah, jadi rahin murtahin ini dia paham hitung-hitungan, dia paham ya. Duitnya 1 juta itu setengahnya 500 ya. Setengah juta itu lebih sedikit dari 700.000 contoh ya. Ini. Nah, dia harus ya. Nah, jadi bukan balik berakal aja, tapi dia bisa hitung-hitungan ini biar nggak dibunguli orang ya. Bahasa Banjar dibunguli orang ya, nggak dibodohin orang gitu, nggak ditipu orang. Nah, yang kedua adalah dalam akad rohan itu tidak boleh mengandung syarat atau ketentuan yang berisi hal-hal yang dilarang oleh syariah ya. Ini contohnya apa ya? Ini contohnya dia mengasih agunan ya. Di sini ada kan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika rohan tersebut jatuh tempo, padahal debitur tidak mampu membayar utang. Nah, pada kasus ini debitur tidak berhak menahan agunan yang akan dijual untuk melunasi hutangnya ini. Jadi si A berhutang kepada si B 10 juta. Kemudian si A ini nggak mampu bayar ya. Tapi sebelumnya si A ini sudah memberikan jaminan ya, barang jaminannya berupa motor ini. Tapi ketika jatuh tempo ya, kata si B, motor kamu ini harus dijual ya, karena kamu sudah nggak bisa bayar nih, jatuh tempo nggak bisa bayar. Maka si A itu ya, dia tidak boleh melarang si B untuk menjualnya. Dan juga si A itu di awal akad tidak boleh melarang atau tidak boleh ada perjanjian sebelumnya bahwasanya motor dia tidak boleh dijual, tidak bisa dijual walaupun dia nggak bisa bayar. Itu. Kenapa jadi nggak boleh? Apa tujuannya rohan? Apa tujuannya barang jaminan? Kalau seandainya barang jaminan itu tidak boleh dijual ketika jatuh tempo ya. Jadi ini menyalahi kebiasaan akad rohan ya. Ini. Nah, itu nggak bisa ya. Ini. Tidak bisa si A tadi menahan barang dia ya, karena sudah jatuh tempo ini. Nah, selanjutnya yang C adalah syarat utang atau marhun bih itu ya, duitnya itu adalah utang itu harus jelas dan tertentu ya, spesifik. Duitnya berapa ya, hutangnya 10 juta kah, 5 juta kah, dan itu apakah hutang dia pasti atau enggak ini ya. Hutang pasti contohnya apa, yang enggak pasti apa contohnya ini, dia berhutang ya, ini hutangnya itu berupa mahar ini, dia mahar ya, melamar wanita ya, menikahi wanita dan memberikan mahar 10 juta dengan hutang ini ya kan. Nah, mahar itu tidak bisa diberikan ke wanita itu ya. Ini kalau seandainya tidak digauli, maksudnya begini lah. Mahar itu kalau seandainya digauli istrinya itu, maka dia wajib mengasih mahar berapa? 10 juta ini. Tapi kalau seandainya ini contoh ya, dia belum digauli tapi dia melihat ada aib ya ini di wanita tadi, terus dia membatalkan pernikahannya, maka wanita itu tidak mendapatkan maharnya ya ini. Nah, ini hutang ini belum pasti sebenarnya ini. Jadi mahar dengan berhutang tadi belum pasti ya. Kapan dia pasti bayar 10 juta? Kalau dia sudah menggauli istrinya ini. Ataupun salah satu duanya meninggal, contohnya istrinya meninggal ya, atau suaminya meninggal ya, maka wajib bayar 10 juta.
Tapi kalau di luar dua keadaan itu, dia belum pasti lagi. Nah, itu namanya hutang yang tidak pasti. Ya, itu tidak bisa ditagihkan ini. Jadi marhun bih itu adalah hutang yang sudah pasti, sudah jelas. Nah, selanjutnya adalah dalam D ya, syarat barang jaminan agunan ini atau marhun ya. Syarat marhun itu menurut para ahli fikih adalah yang pertama, agunan itu harus dapat dijual ya, dan nilainya seimbang dengan besarnya utang ataupun lebih ya. Contohnya yang bisa dijual apa? Motor ya, rumah, tanah ya, ini. Ya, itu boleh menjadi barang agunan, barang jaminan. Dan yang kedua adalah agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan ya, ada manfaatnya ini. Dimanfaatkan, bernilai menurut syariah Islam. Yang tidak bernilai apa? Contohnya khomar, tidak bernilai, nggak bisa dijadikan barang agunan ya. Ini. Selanjutnya adalah yang ketiga, agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain, bukan milik orang lain ya, baik sebagian maupun seluruhnya. Contohnya dia berkongsi ya, sama-sama membangun usaha ya, membangun toko ya, 50% punya dia, 50% punya orang lain. Itu tidak bisa dijadikan barang gadaian karena sebagiannya itu bukan miliknya, dia hanya miliki sebagiannya aja. Selanjutnya adalah setelah diserahkan ya, ketika dia berhutang nih kan, terus dia menyerahkan barang jaminannya ke kreditur ya, ini. Barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditur. Nah, ini. Jadi yang mengasih hutang tadi dia memiliki hak ya terhadap barang itu. Ini. Hak kayak gimana ya? Haknya itu adalah nanti ketika jatuh tempo ya, dan dia tidak bisa bayar, dia berhak untuk menjualnya ya, menjual ke orang lain dengan cara dilelang ya, ini. Nah, terus bagaimana pemanfaatan barang gadai ya, almarhun ini ya, itu bolehkah dimanfaatkan oleh kreditur ya, ini. Jadi kullu qardin jara naf'an fahuwa riba ya, setiap hutang piutang ya yang berlaku manfaat maka itu riba ya, itu kaidahnya. Jadi kreditur ini tidak boleh dia memanfaatkan barang jaminan ini. Jadi selama dia dalam masa hutang itu ya, selama belum masuk jatuh tempo ya, ini maka kreditur tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Kenapa? Karena dia bukan milik dia, dia hanya menahan saja ya, memegang saja sampai jatuh tempo ini. Contohnya apa? Contohnya ketika orang menggadaikan sawahnya ya, menggadaikan rumahnya ya, jaminannya rumah ya, atau tanahnya ya, ini. Biasanya kalau di kampung-kampung itu sawah ya, ini. Maka sawahnya itu tidak boleh digarap oleh kreditur. Karena sawah itu harus milik si debitur ya, ini. Milik yang berhutang ya. Bagaimana dia mau bayar hutang kalau seandainya sawahnya diambil sama kreditur ya, dimanfaatin sama kreditur. Nah, ini. Jadi yang diserahkan itu adalah apa? Masalah sawah, rumah, tanah itu yang diserahkan sebagai jaminan adalah sertifikatnya. Ya, itu aja. Kalau pemanfaatannya itu dimanfaatkan kepada yang pemiliknya. Kecuali ya barang gadaian itu ya diserahkan ke murtahin ya, ke kreditur, dan kreditur menanggung biaya perawatannya, maka kreditur itu boleh memanfaatkannya secara wajar. Contohnya apa? Contohnya motor ini. Nah, ketika motor itu kan bisa diserahkan kan ini. Jadi kata yang berhutang tadi, ini jaminannya motor. Nah, jaminannya motor disimpanlah ke yang memberi hutang ya, atau kemana, ke debitur ya, ke kreditur ya, ini diserahkan ke sana ya, ini. Nah, selama itu kan motor ini kalau nggak dipakai bisa rusak ya kan, nggak dipanasin bisa rusak ini, maka kreditur boleh dia memakai sewajarnya ini.
dan biaya perawatannya ya, beli bensinnya itu ditanggung oleh kreditur ya. Ini sama halnya contohnya kalau dia berhutang dan jaminannya itu kerbau ya, hewan ternak ini, dan diserahkan ke krediturnya. Nah, hewan ternak kan bisa makan ya, bisa sakit, maka makannya itu dikasih biaya makan, perawatannya, sakitnya itu ditanggung oleh kreditur. Karena dia yang menanggung, maka dia berhak memanfaatkan hewan ternak itu. Kalau kambing bisa diperah susunya, sapi diperah susunya ya. Kalau kerbau bisa disuruh membajak sawah. Nah, kayak begitu. Oke, mungkin ini saja ya yang Anda sampaikan. Syukran jazakallahu khairan. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.